Halo, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob. Ya, di channel kali ini saya akan berbagi tips untuk anti bau. Ya, jadi untuk mengatasi masalah-masalah bau, terutama bau-bau yang disebabkan oleh bahan-bahan organik. Ya, jadi semisalnya kita punya sumur, ya sumurnya kok airnya bau bangkai seperti itu atau bau sampah seperti itu. Nah, teman-teman bisa atasi dengan anti bau organik ya. Nah, kemudian juga misalkan kok kolam saya, kandang saya itu bau. Nah, gimana cara mengatasinya itu juga bisa ya, atau mungkin saluran got atau saluran wastafel atau bak cuci piring Anda itu bau. Nah, itu juga bisa diatasi. Nah, produknya apa, teman-teman? Uh, kita punya produk yang namanya pembersih bau BioPB. Di sini saya tidak endorse ya, karena hanya sekedar berbagi informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki ya. Jadi saya tidak ada keterkaitan dengan BioPB ini untuk promosi atau untuk apa ya. Tapi saya di sini hanya memberikan informasi buat teman-teman. Oke ya, ini produk itu penjualannya memang cukup bagus dan rata-rata konsumen itu puas ya. Puas dalam artian ternyata bisa menyelesaikan solusi masalah bau. Nah, di video saya kali ini saya akan bagikan tips sekaligus menjelaskan sedikit mengenai BioPB ini ya, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, teman-teman, BioPB ini merupakan penghilang bau yang organik. Jadi dia tidak menggunakan bahan kimia ya, sehingga aman. Nah, untuk air sumur untuk nanti diminum aman nggak? Aman ya. Untuk ternak, untuk kandang itu nanti berbahaya nggak buat hewannya? Enggak ya. Jadi malah dia bisa berfungsi sebagai probiotiknya ya. Jadi menurut beberapa informasi dari konsumen juga ya, rata-rata malah katanya itu kotoran pada hewan ternaknya jadi berkurang baunya seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini isinya apa sih sebetulnya ya? Nah, kalau kita lihat dari kemasannya, informasi dari produsennya, ini memang untuk menghilangkan bau, untuk apa aja, bau amis ikan udang ya, kemudian bak cuci piring dapur ya, di sifon atau afurnya itu biasanya kan kita buang nasi, buang sisa-sisa makanan, lemak gitu ya. Dia biasanya itu di bak kontrolnya berkumpul menjadi satu dan terjadi pembusukan di situ sehingga keluar aroma. Makanya kalau kita mungkin pulang ke rumah, ventilasi mungkin rumahnya kurang bagus ya, kok buka pintu bau sekali kayak bau got rumah kita gitu ya. Nah, itu bisa jadi sumbernya dari bak kontrol dari pembuangan bak cuci piring atau mungkin wastafel ya. Anda bisa cek di situ. Nah, di sini BioPB itu rupanya bisa untuk menghilangkan bau di situ ya. Nah, kemudian bau sumur seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, bau sumur ini perlu hati-hati teman-teman. Kalau baunya besi ya, itu memang dari kondisi tanah ya, sehingga memang kalau menggunakan produk-produk begini ya bisa menghilangkan sesaat. Tapi kalau memang air tanahnya itu mengandung besi dan sebagaimana lainnya ya, sebaiknya lebih tepatnya Anda menggunakan filter ya, sehingga disaring ya. Nah, kemudian bisa untuk akuarium, kolam ikan ya, koi lele. Kemudian bau kaki ya. Nah, yang bau kakinya bau ya, bisa juga ternyata pakai ini ya. Nah, kemudian untuk bau pesing, ompol bayi ya. Nah, ini ya, yang punya bayi bisa pakai ini ya. Dan hewan peliharaan, bau air ketuban di tempat persalinan, kamar mandi, peternakan, bau bangkai ya, bau kulkas, semua bau organik itu bisa ya, dengan catatan tadi ya, karena organik ya. Jadi penyebab baunya itu organik bukan anorganik ya. Misalkan karena limbah pabrik tapi pabriknya itu tekstil ya, saya nggak tahu bisa atau enggak ya, karena itu anorganik ya. Nah, isinya apa? Kenapa kok ini itu bisa menghilangkan bau, teman-teman?
Nah, kalau saya lihat dari komposisinya, jadi rupanya BioPB ini itu dia mengandung bakteri juga. Ya, jadi memang ada bakteri pengurainya di samping bahan-bahan prebiotik lainnya. Ya, jadi memang ini bakteri-bakteri itu bisa untuk mengurai penyebab-penyebab bau ya, seperti itu. Makanya kok BioPB ini itu bisa menghilangkan seperti itu. Nah, teman-teman, saya akan coba kasih tips sekarang gimana cara menggunakan BioPB ini untuk kita membuat semacam anti bau gitu ya. Jadi misalkan bau kamar mandi kita bau seperti itu ya, atau kandang kita bau, yuk kita cara bikinnya gimana, kita simak ya, langsung aja. Oke, jadi teman-teman, ini aku pakai kain ya, jadi tak bungkus kain supaya nanti nggak usah nyaring. Nah, teman-teman bisa pakai 2-3 sendok ya, kemudian dilarutkan air dan diremas-remas ya. Nah, kita ambil cairannya teman-teman, jadi nggak usah nyaring sih, tapi kalau mau teman-teman saring ya nggak apa-apa. Kalau ini aku pakai kain kemudian tak karetin gitu ya, supaya apa, supaya ampasnya, prebiotiknya itu nggak ikut ya. Aku cuma butuh bakterinya sih. Nah, ini kita masukin ke lubang semprot ya. Nah, jadi sekitar 2-3 sendok itu 1 liter air ya. Ini aku buatnya sekarang sudah jadi. Jadi gampang banget ya pakainya. Nah, kemudian teman-teman, ini cara pakainya tinggal kita semprotin aja ke kandang ya, kandang yang bau atau biar nggak bau ya, kita semprotin. Nah, juga bisa kan mandinya bau gitu ya, ini tinggal kita semprotin aja gitu ya. Semprotin merata dan biarkan, maka baunya itu akan hilang. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman, cara kita untuk membuat anti bau ya yang organik dari BioPB ini ya. Nah, itu. Nah, kalau untuk sumur gimana? Nah, untuk sumur itu teman-teman bisa gunakan misalnya baunya tidak banget gitu ya, atau tidak karena ada bangkainya. Itu teman-teman bisa gunakan sekitar 2 atau 3 kotak ya per sumur. Itu Anda larutkan aja di ember ya, seperti tadi video tadi ya, tapi nggak usah disaring. Jadi biarkan seprebiotiknya. Nah, kemudian teman-teman siramkan ke sumurnya ya, kemudian diamkan 12 jam supaya apa? Supaya BioPB ini bekerja dulu ya untuk mengurai penyebab baunya. Nah, setelah itu Anda bisa alirkan airnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada bangkainya, nah sumurnya kemasukan tikus atau bahkan kucing ya. Saya ada pengalaman kemarin konsumen kita itu sumurnya kemasukan bangkai kucing gitu ya. Nah, baunya minta ampun, dan akhirnya kita sarankan juga menggunakan produk ini. Itu pakai sekitar 5 kotak ya, 5 kotak dimasukin ya, kemudian ditunggu 24 jam dan rupanya bau bangkainya itu hilang ya, jadi airnya jernih kembali, netral ya. Nah, tapi saran kami adalah setelah itu silahkan teman-teman bisa kasih pensteril dulu, misalnya kaporit atau apa gitu ya, supaya airnya itu lebih aman dikonsumsi ya. Itu teman-teman, saran dari saya, tips dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi Anda. Oke, ikuti terus channel kami dan ikuti video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Salam.